Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina wa Umar wa Utsman wa Ali Sayyidina Rasim Fatimatu Zahra Sayyidina Jilani Muhammad Imam Syafi'i Nabi Maliki Hambali Ya Nawi Rabi Jamil Fuqala Hadisin wal Qur'a wal Mufassirin fi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa Baqi Muqaddam Muhammad wa Ali wa Ali Asuni wa Qur'a ajmain Sumailah arwahi walidina mahatina wa ajdadina masyaina wa jamil muslimina muslimatan Allah ya ghafiru lahum wa yarhamu ya'li darajati min jannah wa yanfa'una bi asrari manuarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu taala wa adaman nafa bi ulum bid darain amin qala Bismillahirrahmanirrahim halaman 33 ya wa haula'i wasairul a'immah ala huda wa ikhtilafu rahmah wala tahus ya wala tahus bima wala tahud bima jara baina sahabi kullun bil ijtihadi yakhza bis sawabi Allahumma siddiqu summa umaru wa ba'dahu Utsmanu summal haidaru fasittatul baquna wal badriyu fal ukhdiyu tammatil bai'u summatil bai'u wa haula'i wasairul a'immah ya. Ini dari sana lanjutannya ya. Amma siwahu min furu'is masra'ah fawajibun taqlidu fardil arba'ah gitu ya. Nah ya. Adapun selain daripada ya masalah akidah nih yaitu masalah furu' syariah itu wajib kita mentaklidnya pada salah satu daripada mazhab yang 4 nih ya, mazhab ya, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki itu ya. 4-nya mazhab yang 4 nih itu ya. Lain daripada ya masalah usul ya. Jadi kalau masalah usul enggak boleh taklid tuh ya, wala tuqallidan fi tauhidi gitu ya. Ya salam lakal imanu min tardidi ya di awal. Nah, kemudian amma siwahu adapun selain daripada tauhid nih minal furu' syariah fawajibun taqlidu fardil arba'ah. Selain daripada akidah maka ya yaitu dalam urusan furu' ya syariah itu wajib ya kita taklidnya ya, pada salah satu yang 4. Nah, wa haula'i wasairul a'immah semua tuh ya mereka ini nih yang 4 wasairul a'immah dan seluruh para imam-imam ya selain yang 4 nih ya yang ada 6 tuh atau yang lainnya yaitu seperti Imam Sufyan Tsuri, Sufyan Auza'i, Sufyan Uyainah ya Abu Rizal Samarqandi ya, terus juga ada ya nah Zaid ya Imam Az-Zahiri itu. Nah, itu semua termasuk a'immah tuh imam-imam tuh alal huda. Itu semua adalah mereka orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah wal ikhtilafu rahmah dan ikhtilaf imam-imam ini adalah merupakan rahmatnya yang Allah berikan kepada ya kita nih hambanya nih gitu ya. Jangan adanya macam-macam tuh ya pendapat-pendapat ijtihad ya dari para imam-imam itu adalah merupakan rahmat buat kita ya. Ini merupakan satu ya jalan ya kelonggaran keluasan buat ya kita ini nih gitu ya dengan adanya imam-imam yang lainnya tuh gitu ya. Nah, lihat terangannya nih.
Wa ulai al aimmatul arba'ah ya, mereka itu imam yang 4 nih ya. Al mujtahiduna ya, para mujtahid mutlak nih ya, imam yang 4 Hanafi, Maliki ya, Syafi'i dan Hambali ya. Itu yang 4 tuh. Mereka itu adalah imam yang 4 al mujtahidun ya, mereka itu ahli ijtihad gitu. Radhiyallahu taala anhum wasairul a'immah, dan juga seluruh imam-imam yang lainnya nih gitu ya, selain dari yang 4 ya, al mujtahidina, yaitu juga mujtahid juga gitu ya. Nah, seperti siapa? Kasauri ya, seperti Imam Sufyan Suri ya gitu ya, disingkat Sauri, Imam ya Sufyan Suri. Nah, wa Ibnu Uyainah ya, atau juga Sufyan Uyainah ya, Sufyan Suri, Sufyan Uyainah gitu ya. Wal Auza'i, dan juga Imam Auza'i ya. Nah, gitu ya. Nah, terus lagi Zaud Az-Zahiri, Samarqandi, Abu Lis Samarqandi ya, atau Bari ya, terus lagi itu ya, ada 6 lagi ya, ulama-ulama lain daripada yang 4 ini gitu ya. Itu yang mempunyai ya ijtihad yang ya kuat tuh itu ya. Nah, itu ya, selain daripada yang 4 ini, nah itu semua ala huda. Semua mereka itu ada dalam petunjuk Allah min rabbihim, yaitu dari ya Allah. Kenapa? Li'annahum ahadul qurunis salasah. Ya, karena mereka ini ya, yang apa nih? Ya, yang lain dari yang 4 ini ada semua di dalam kurun yang 3. Ya, kurun yang 3 tuh yang Nabi katakan khairul qarni ma'anabihi. Gitu ya, sebaik-baiknya kurun ya yang saya ada. Nabi ada tuh ya waktu itu ya. Jadi 100 tahun ya dari Nabi ke belakangannya tuh. Satu turun pertama, nah kurun kedua belakangan 200, nah kurun ketiga ya 300. Nah itu ya. Jadi turun yang ketiga itu ya itulah para salafus soleh gitu ya. Nah itu ya tuh yang Nabi kata tuh khairul qurun ma'anabihi summa yalunahu summa yalunahu ya, ada 3 Nabi bilang tuh ya. Ya jadi imam-imam yang ya di abad ya ke-300-an nih, yaitu yang dari salafus soleh itu disebut. Nah itulah ya imam-imam yang ya disaksikan oleh Nabi, itu mereka ada orang-orang yang benar-benar ya masih selamat tuh, masih dalam petunjuk Allah tuh. Nah keluarnya itu ya lewat daripada yang 300 itu, nah itu ya, nah mereka itu adalah termasuk bagian daripada ulama khalaf dah ya disebutnya. Jadi kalau yang 300 itu sebelumnya 400 atas itu 300-an, nah itu ulama salaf disebutnya yaitu ya. Nah, Ibrahim Al-Laqani itu dalam kitabnya Jawharut Tauhid bilang wa khairut tiba ima salaf ya, sebaik-baik kalau kita mau ittiba tuh ngikut itu kepada ulama salaf ya, ulama yang tahun 300-an, dari tahun Nabi itu sampai tahun 300-an. Hanya imam yang 4 ini masuk dalam bilangan ya kurun ya pertama dan kedua tuh ya. Imam Hanafi yaitu dilahirkan di tahun 90-an kan. Ya 80 90 Hanafi. Nah, kemudian Imam Maliki di tahun 90-an. Nah, Imam Syafi'i itu udah kurun yang kedua yaitu 150. Nah, ya Imam Ahmad bin Hambal yaitu 170-an gitu ya. Masih Imam Syafi'i itu dua di kurun yang kedua. Nah, terus belakangannya lagi tuh banyak lagi ya. Imam-imam tuh kayak Imam Auza'i, Imam apa tuh. Nah, itu di tahun ya 300-an tuh gitu. Nah, itulah ya. Mereka itu adalah ya termasuk kurun tuh salasa gitu ya. Jadi ya sebaik-baiknya kita ittiba ya kepada salafus soleh itu. Jadi kata Ibrahim Al-Laqani itu wa khairut tiba ima salaf ya wa syarrub tidak iman khalaf, seburuk-buruknya tuh bid'ah yang ada pada ulama khalaf ya. Jadi waktu zaman ya ulama salaf itu belum ada tuh yang namanya bid'ah ya, semua masih sunnah tuh ya, ikut apa yang ya dari Rasulullah tuh ya, balik dari Rasulullah kepada sahabat kepada tabi'in tuh ya. Jadi tahun 300 itu masuk bilangan tabi'in gitu ya.
Nah, udah 400 ini, nah barulah ya timbul ya masalah-masalah bid'ah-bid'ah dah tuh ya. Ya, yang macam apa ada kias-kias apa semua dah tuh masuk dah ya. Ya, segala tahlilan apa semua dah tuh udah mulain ya dibahas dah tuh gitu-gitu ya. Waktu zaman ya 300-an sudah belum ada ya gitu, masih pakai ya ittiba ya pada Rasulullah sebuah gitu ya. Nah, itu ya yang dikatakan ya wa khairut tiba ima salaf ya. Jadi sebaik-baiknya kita ngikut ikutlah ulama salafus saleh tuh ya karena dia masih murni ya belum ada campuran ya unsur-unsur pemikiran ya otak kita gitu ya manusia. Nah ya, nah wasarul ibtida mampil kholaf ya seburuk-buruknya ibtida tuh ya bid'ah-bid'ah itu adalah ya pada ulama kholaf dah ya. Jadi ulama kholaf mulain banyak ya bid'ah-bid'ah macam-macam dah tuh ya, tambahan-tambahan ya yang di apa ya yang nggak ada zaman Rasulullah. Nah ditambahin tuh dibikin ya. Nah tapi itu juga ya termasuk bukannya bid'ah dolalah ya termasuk bid'ah ya hasanah gitu kan yang nggak ada Rasulullah tuh nggak ada ya. Jadi kalau zaman apa zaman dalam salafus saleh nggak ada yang begitu-begitu. Kayaknya semua dalam ulama salat tuh ya akidah aja masih aslam ya selalu ya serahkan itu kepada Allah. Jadi nggak ada takwil-takwil ya macam kayak pengertian doyadullah fauqa aidihim ya tangan Allah ada di tangan ya gitu ya yadullah fi aidihim tangan Allah ada pada tangan mereka tangan kita-kita. Nah itu apa maksudnya ya itu ya mereka tuh mengatakan yadun itu ya tangan gitu. Nah kalau dalam ulama kholaf kan yadun itu diartikan apa ya kekuasaan kan ya kuasaan atau juga pertolongan kan itu. Nah itu namanya udah ada. Kalau dulu ya ulama salaf tuh yadun Allah ya gitu punya tangan, ya punya tangan. Tapi tangan Allah itu nggak sama sama tangan ya kita makhluk gitu ya. Jadi dia aslam serahkan aja karena Allah yang bilang Allah punya tangan, Allah punya mata kan gitu. Ya kan gitu ya. Nah, ya kan itu ada Al-Quran kan pasnail ulka bi'ayunina gitu kan ya buatlah ya perahu tuh Nabi Nuh kan bi'ayunina ya dengan mata ya kami gitu ya mata Allah tuh artinya gimana ya Pak pandangan Allah gitu ya. Nah itu ya jadi kalau Allah bilang punya mata Allah punya tangan Allah punya itu udah ya serahin aja nggak ada tuh namanya takwil ya gitu ya diartikan seperti itu ulama salaf itu ya ulama salaf itu aslam ya lebih selamat ya daripada ulama khalaf gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu para ulama-ulama yang ini nih wasa irul a'imah seluruh imam-imam nih mujtahid Kasauri Imam Sufyan Suri Nggak Ibnu Uyainah Ibnu ya apa Sufyan Uyainah wa Auza'i Imam Auza'i ya Daud Az-Zahiri Abu Lis As-Samarqandi nih dia pengarang nih ya betul ikut Tanbihul Qafilin. Nah itu ya itu Abu Lis As-Samarqandi kan. Nah terus lagi ya nah apa tuh ya termasuk dulu gitu apa ya atau bari itu. Nah gitu ya. Nah itu semua tuh ala huda ya. Mereka itu semua ada dalam ya petunjuk ya Allah tuh gitu ya. Gitu mirabihim li'annahum ahadul quruni salasati karena mereka itu ada salah satu daripada kurun yang 3 ya. Kurun yang 3 tuh ya. Allazi ya allati syahidalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khairiyati ya yang Nabi mengatakan tuh menyaksikan bahwa kurun yang 3 ini adalah kurun yang terbaik gitu. Ya, yang dalam hadis Nabi kata khairul quruni ma ana fihi ya gitu. Sebaik-baiknya kurun yang saya ada. Ya dari Nabi ya dari mulai 1 Hijriah dah tuh ya sampai 100 tahun. Itu kan ya setelah Nabi kan ada ya masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan. Nah, masuk ya pada Sayyidina Hasan ya. Nah, terus pada Muawiyah kan ya, generasi Muawiyah tuh ya sampai terus kan ganti Muawiyah kan Abbasiyah dah tuh ya. Nah, terus tuh masih tahun 200-an dah tuh ya. Imam Syafi'i kan lahir di situ tuh ya di tahun masih Abbasiyah kan. Ya, ada Al-Ma'mun, ada ya Harun ar-Rasyid kan situ. Nah, itu ya. Nah, itu masuk dalam kurun ya yang dia disaksikan oleh Nabi, dikatakan oleh Nabi bahwa itu kurun yang terbaik gitu ya. Nah, gitu.
Nah, wasa lima lahum ul itihad ya walam yusallim liman idda'a min ulama'i min ba'diha minal quruni, dan selamat bagi mereka itu daripada itihad ya, itihadnya masih lurus-lurus gitu ya, benar-benar masih ya dalam ya memperhatikan Al-Qur'an tuh hadis gitu ya. Walam yusallim liman idda'a min ulama'i min ba'diha, enggak selamat tuh. Artinya masih udah masuk ya campuran-campuran tuh pendapat ya gitu bagi ulama-ulama ya gitu ya. Nah, ya ulama mimba dia sesudahnya tuh ya sesudah kurun itu katanya lima tuh ya minal ulama minal kuruni, daripada kurun yang sesudah kurun ya yang 3 tadi gitu. Nah, ini di sini dikatakan kal muhibbut tabari ya, seperti Imam Muhibbut Tabari, Imam At-Tabari ya. Nah, ini ya sebagian ulama mengatakan dia masuk dalam golongan yang 10 nih, 10 mazhab. Ya, gitu kan. Itu ya dari yang 4, yang mujtahid mutlak. Nah, nanti tambah tuh yang 10 nih. Ya, itu ya pada Sufyan Tsuri, Sufyan Auza'i, ya, Sufyan Uyainah, ya, Abu Lis sama Samarqandi, Zaid Zahiri, nah sama Imam At-Tabari. Nah, itu 6. 6 ditambah 4 kan 10. Nah, itu ya 10 mujtahid itu ya. Nah, itu. Nah, di sini dikatakan nih ya, wa man da'atu minal quruni ya, seperti dari kurun yang liwat dari kurun ini, seperti kal muhibbit Tabari, seperti Imam Al-Muhibbut Tabari nih ya. Gitu ya. Min ahlil quruni rabi, kalau Imam Tabari ini itu termasuk dari kurun yang keempat. Ini masuk bilangan enggak apa bukannya lahir di tahun apa tuh 300-an, tapi dia ada di bawah ya di tahun 400-an itu ya. Hanya sebagian tuh enggak masukin itu. Nah, kalau Zohiri kan masih di atas tuh. Kalau Zohiri, Sufyan Tsuri, Sufyan Auza'i itu masih tahun 200-an, 300-an. Nah, kalau Imam ya Muhibbut Tabari, nah itu dia udah di tahun keempat ini ya, kurun keempat udah nggak masuk gitu ya, yang salafus soleh gitu artinya tuh kita ya, karena nih Imam apa At-Tabari ini punya mazhab dia gitu, kayak gitu. Hanya menurut dia nih Imam Tabari ya, kalau kita nih sholat jenazah gitu ya, nggak punya wudhu boleh gitu ya gitu. Ini ada jenazah nih kita nggak punya wudhu ya, sayang aja boleh gitu ya menurut gitu. Nah, ulama yang lain kan nggak boleh gitu ya, yang namanya sholat jenazah tuh ya tetap sholat, dia mesti pakai ya wudhu ya, nggak boleh nggak pakai wudhu. Nah, tapi Imam apa nih Tabari boleh. Kenapa dibolehkan tuh sholat jenazah nggak pakai wudhu? Karena yang namanya sholat jenazah itu doa ya, doa kan ya, jenazah kan kita nggak pakai rukuk sujud ya, doa doang kan, cuman apa diri sholli ya ala azil jenazah Allahu Akbar kan ya, baca Fatihah, selawat, doa firlahu warhamu, tapi kan udah segitu ya udah salam. Hanya bagi Imam Tabari ya kata kita nggak punya duduk juga kan apa-apa gitu boleh sah gitu tuh ya, dapat dia tuh Imam Tabari gitu ya, ya enak juga kan. Iya, nah kalau kita udah ya jenazah banyak nih, umpama orang banyak kan kita wudhu batal kan. Iya, nah kita mau wudhu dulu sunat atau juga lama mungkin keburu. Ya, ya kan bisa juga gitu kan. Nah, iya namanya sholat jenazah doa kan nggak pakai rukuk nggak sujud kan gitu. Nah, udah sholat aja, sholli gitu ya, doa gitu tuh ya. Kan enak juga jadi ada jalan. Nah, inilah yang dikatakan wal ihtilafur rahmah gitu ya. Ikhtilaf ulama ini menjadi rahmat tuh gitu ya. Tuh ya dengan ya ini kan enak jadinya kita lagi buru-buru nih mau sholat jenazah udah gitu udah wudhu berebut ya udah dah ya kayak aja kayak gitu ya. Ya, ya masing-masing tuh ya, jadi semua tuh ada punya ya pendapat-pendapat ya, Imam Daud Zahiri, Imam Auza'i ya, jadi dia punya pendapat-pendapat. Cuman ya mereka ini nggak mudawan ya, jadi ijtihadnya dia tuh nggak mudawan, nggak ada kitabnya, nggak ada bukunya ya, nggak disusun. Nah, kalau yang mazhabnya 4 kan mudawan ya, ada kitabnya gitu kan ya. Imam Syafi'i ada kitabnya tuh ya, kitab Al-Um gitu kan. Nah, ya Imam Ahmad bin Hambal ada kitabnya Al-Musnad kan gitu ya. Jadi bisa lihat situ pendapat-pendapat dia.
Nah, ya Imam apa Maliki. Nah, ada kitabnya Muwatta namanya kan. Ya itu Mudawan namanya. Nah, Abu Hanifah ada juga ya kitabnya Al-Qarnawi itu. Nah, gitu ya. Nah, itu kitab-kitab dia masing-masing. Jadi ada. Jadi kita lihat tuh ini ada. Nah, kalau dia ini kan nggak ada ya macam Sufyan Tsuri gitu ya. Nah, itu ya dia ada pendapat-pendapatnya dia, tapi nggak ada kitabnya. Di mana kita nyari? Kagak ada, nggak dibukuin begini, nggak ada khusus nih. Ya, di kitab ya mazhab Imam ya Sufyan Tsuri itu nggak ada. Cuman dia nyelip-nyelip ada aja gitu, nyelip di kitab-kitab tuh ulama bawain. Ini pendapat ini pendapat ini gitu ya. Nah, ya Daud Zahiri gitu juga ya, Sufyan Auza'i sama gitu kan. Kan gitu kan. Ya, ya kalau kayak Daud Zahiri, nah kita nggak punya wudhu pegang Quran kan boleh gitu kan ya orang junub baca Quran boleh gitu kalau Imam Daud Zahiri ya gitu ya ya tuh ya boleh gitu tuh dapat dia ya ya gitu ya ada kata ada ya dapat-dapatnya masing-masing ya gitu kan. Nah ya Imam Auza'i, Imam apa ya, nah kalau tayamum tuh ya nyampe segini doang kan, ya nggak nyampe sini, gitu ambil apa dabu gituin aja, udah ya sepukul cinta itu lagi udah gitu sampai sini doang kan, ya nggak kemari-mari gitu ya, gitu. Ya dikit aja gini tapak tangan udah jadi gitu ya. Nah, itulah ya masing-masing punya pendapat-pendapat ya. Nah di samping itu nanti banyak lah ya kaul-kaul tuh ya pendapat-pendapat ulama ya seperti itu gitu ya banyak lah gitu ya. Hah? Ke masjid itu Daud Zohiri boleh gitu ya dia beli masjid boleh gitu ya kayak Daud Zohiri gitu ya boleh gitu ya. Nah, hah? Iya lagi gitu ya itu Daud Zahiri ya dia baca Quran baca ini gitu ya di masjid nah, itu ya dibolehin gitu ya kalau yang kita kan Imam Arba'ah kan nggak boleh tuh iya nggak boleh gitu ya itulah pendapat-pendapat dia kan itu masing-masing tuh imam-imam gitu ya gitu ya jadi ya mereka-mereka tuh punya ijtihad masing-masing gitu ya nah biarin dah tuh ya gitu tuh ya you. Nah itu ya, jadi tuh katanya gitu ya, di sini katanya tuh seperti imam yang masuk dalam kurun keempat nih kalau Muhibut Tobari min ahli Qarni Rabi hatta qala al-alama Ibnul Hajj fi madkhalihi sehingga berkata al-alama Ibnul Hajj ya di dalam al-madkhalihi kitabnya nih la yajuzu taqlidu ya enggak boleh taklid tuh katanya illa li maksumin kecuali kepada imam-imam yang maksum ya dan terpelihara au ya gitu min man syahidalahul maksumu atau orang yang disaksikan oleh orang yang maksum artinya orang yang benar-benar terpelihara ya daripada ya pendapat-pendapat perkataannya tuh gitu jadi kalau orang yang nggak belum dipercayain nih ya pendapat-pendapatnya itu jangan diikut gitu ya gitu. Ah, iya, nggak ada gitu, ya. Nah, itu aja apa tuh ya. Jadi kayaknya dia apa nih di sini lu kayak ini kan kata Allah Ibnul Hajj nih, ya Ibnul Hajj kan ya bukan dari karangan kayak dari orang dari kita nih gitu ya, gitu ya. Nah gitu, hanya dia nggak masukin kalau pada Imam At-Tabari gitu ya, karena dia adanya di kurun yang keempat gitu ya. Dianggap tuh Imam Tabari udah di luar ya daripada salafus saleh gitu. Nah, summa qala Syekh Muhammad Al-Bukhaiti Al-Muti'i fi hasiyatihi alal Asnawi alal minhaji fil usuli. Ya, kemudian berkata Syekh Muhammad Al-Bukhaiti ya, gitu ya, Al-Muti'i fi hasiyatihi dalam kitab hasiyahnya nih alal Asnawi. Ya, kitab Al-Asnawi alal minhaji ya, kitab minhajne fil usuli dalam ilmu usul ghaira anna fi diarina al-misriyah ya selain daripada di kota kita nih kota Mesir wa ghairiha dan lainnya min sa'il amsor dari ya negara-negara yang lain lam yuqrab walam yastahir itu enggak dikenal dan enggak masyhur
ghairul arba'ati, ya mazhabil arba'ah selain daripada mazhab yang 4 nih. Ya, kata Imam Syekh Buhaiti nih, ya di kota kita nih di Mesir, ya dan di kota-kota selain daripada Mesir itu yang terkenal katanya mazhab yang 4. Selain daripada yang besar itu enggak terkenal katanya. Wahiyal lati itu winat kutubuhum fi biladina. Ya, itulah mereka yang ditadwin, artinya dibukukan, dipunya kitabnya tuh ya di negara kita dan lainnya mensa iril amsor dari seluruh ya negara-negara. Fala yajuzul ifta fi hadzihil bilad, ya maka enggak boleh kita berfatwa pada ya negara tersebut itu allazi istahara fihi mazahibul a'immatul arba'ah, ya itu yang termasyhur padanya itu mazhab yang 4. Jadi di kota yang termasyhur tuh mazhab yang 4 kita enggak boleh berfatwa pada yang mazhab yang lainnya katanya gitu. Illa biwahidin minha, kecuali dengan salah satu yang 4. Jadi kalau di kota yang terkenal udah tuh dalam mazhab yang 4 ya kita mesti fatwanya yang salah satu yang 4 aja, jangan yang di luar yang 4 katanya gitu ya, gitu. Nah, gitu ya, wahidin minha. Walau wujida man talaqa mazhaban min mazahibil mujtahidina ghairal arba'ah, sekalipun didapatin tuh orang yang talaki ya, yang apa tuh ya, yang bisa mengambil tuh ya pendapat tuh ilmu min mazahibil mujtahidin daripada mazhab ya mujtahid ghairal arba'ah selain yang 4. Mimman lam tastahir mazahibuhum, ya orang-orang yang enggak masyhur mazhabnya gitu fil biladi di negara allati istuhira fihi mazahibul a'immatul arba'ah, di negara yang termasyhur ya mazhab yang 4. Min saikhin sikotin adlin, dari guru yang ya dipercaya ya yang adil ya makmunin ya dan dipercaya ya wa huwa qad akhadha zalikal mazhab, dan dia juga mengambil mazhabnya itu min saikhi kadzalik, dari guru seperti itu juga. Wa hakaza naqalahu siqatun adlun ila an wasalan naqlu bisanadi, ya begitulah yang dinukilnya dari orang yang dipercaya yang adil ya gitu kepada ya sampainya kepada nukilan itu dengan sanadnya itu ila zalikal mujtahidil ma'ruf bil ijtihad, sampai kepada mujtahid yang dikenal tuh ya ijtihadnya wal adalah dan keadilannya wal wusuki dan kepercayaannya wal amanah dan amanahnya. Lam yukhalif kitaban wala sunnatan, dan ijtihadnya itu tidak menyalahi Al-Qur'an dan sunnah, wala ijma'an dan ijma' qablahu sebelumnya. Jaza itu hukumnya boleh liman naqala ilaihi hadzal mazhab, buat orang yang menukil ini mazhab ala hadzal wajhi, atas jalan seperti ini, ayyak malabiha hadzal mazhab fi khassati nafsihi, itu dia boleh mengamalkan mazhab ini khusus buat dirinya ya. Jadi ya begini katanya, kalau di satu tempat nih ya di satu negara udah masyhur bahwa yang diamalin itu ya dalam mazhab yang 4 gitu. Nah, enggak boleh kita memfatwakan atau menyebarkan mazhab yang lain yang 4 ya. Jadi mazhab yang 4 aja. Nah, kecuali ya kalau orang tuh dia itu mengambil tuh ilmunya dari seorang mujtahid yang benar-benar ya dipercaya, yang adil apa gitu ya, dan juga orang yang diambil tuh seorang guru tuh ya yang dia itu dipercaya, dia juga boleh dasarnya sanadnya jadi yang lebih atas lagi yang dipercaya. Nah kalau yang begitu katanya boleh ya kita mengamalkan tuh ya pendapat-pendapat mujahid tadi gitu ya. Nah tapi itu juga bukan buat secara umum, itu buat pribadi gitu ya. Nah gitu ya. Nah ini buat ya suatu ya negara yang benar-benar udah ya pakai mazhab yang 4 ya. Tapi kalau sekarang ini kan kita lihat udah nggak ada kan begini kan ya, karena udah terlalu jauh. Ini kan cerita dulu nih kayak gitu ya. Nah kalau kita sekarang kan gitu udah ya di negara mana aja kan juga, di Mesir di mana juga udah ya udah campur dari mazhab-mazhab, lagi juga masuknya udah jauh gitu ya. Nah juga bagi kita orang-orang apa tuh ya di masyarakat juga awam kan ya, banyak yang nggak ngerti masalah begini kan, cuman dia tahunya bahwa ini adalah mazhab gitu ya.
Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi atau Hambali itu mazhabnya 4. Nah, cuman di samping itu kan ya dari mazhab-mazhab itu kan ada ahli mujtahid lagi kan tadi kan. Ada mujtahid fatwa, mujtahid ya, mazhab dia di bawahnya ada mukarir kan. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Kayaknya kalau zaman kita sekarang nih kayaknya udah ya nggak gituan ini gitu ya. Udah ya nggak terlalu diketatin berarti begini. Ini kan dulu nih gitu. Iya, kaku jadinya gitu kan, terlalu sempit gitu ya. Misalnya kayak yang jenazah gitu ya. Iya. Ketika dalam kondisi kayak gitu, itu orang udah banyak. Kemudian itu belum punya wudhu kan gitu. Ya iya. Belum punya wudhu kan 3 kali sadar gitu. Itu boleh kita ngikut di situ. Ya boleh gitu. Kalau zaman kita sekarang ini udah boleh gitu. Gitu. Nah kalau dulu kan masih orangnya juga masih dikit ngapa kan gitu. Jadi kan kalau kita mau sholat jenazah nih, nah kita wudhu nggak pakai berebut ngapa masih ya bisa gitu namanya. Jangan nggak pakai wudhu gitu. Nah kalau sekarang gimana? Ya gitu. Nah iya, nah kalau orang banyak ya umpama kayak yang mati yang orang yang masyhur kan, yang nyolatin banyak. Nah sekarang kita berebut wudhu gimana? Nah keburu ya keburu jenazahnya dah dibawa kan gitu ya gitu ya itu kita kan setiap negara mungkin ada dan bermanfaat. Kita Indonesia kan Islam adalah agama negara, berarti yang digunakan 4 mazhab yang patuh. Iya. Ada Syafi'i, Maliki, di Indonesia bisa gunakan semua. Tapi kayak Malaysia kan dia adalah khusus ini mazhab negara. Iya. Jadi bukan Islam lagi mazhab negara, tapi Syafi'i adalah mazhab macamnya gitu. Nah sekarang kita boleh nggak kalau di dalam negara yang sudah menentukan mazhab tertentu, nah kita berfatwa dengan mazhab yang 4 tapi selain Syafi'i. Ya kalau emang tuh negara tuh izinin kan gitu. Ya tapi kalau buat pengamalan diri kita sih nggak jadi masalah. Ya kalau pengamalan diri kita, ya kalau pengamalan pribadi tuh ya jadi nggak ada masalah. Cuman kan ini kan kalau apa namanya buat gituan, karena waktunya masih masyarakat di umum gitu. Ya. Jadi kalau di masyarakat umum kan mesti ya itu kan karena negara udah nentuin ya kayak Malaysia begitu. Umpama di Syafi'i, ya Syafi'i kita kan nggak boleh nyebarin mazhab umpama Hambali atau yang lainnya kan. Ya karena itu ada tanggung jawab negara kan. Iya pemerintah nggak boleh. Tapi kalau buat pengamalan pribadi kita sih nggak jadi masalah. Meskipun dia sudah nentuin di sono kita tinggal lah umpama di Malaysia gitu kan mazhabnya Syafi'i. Nah sekarang kita pakainya Hambali umpama gitu ya nggak jadi masalah atau Hanafi gitu. Buat pribadi nggak apa-apa. Iya kalau buat fatwa karena itu nanti nyalahin dari peraturan negara gitu. Ya, ini kan maksud tadi ini kan ngomong itu. Jadi kalau di negara itu sudah tentukan sebegitu, ya jangan kita berfatwain yang luar dari mazhab yang 4 gitu. Ya, karena kita nih kayak kita sini kan mazhab yang 4 nih. Nah, karena dia jangan fatwainnya mazhab yang 4. Umpama kita kan kayak mazhab Daud Zahiri kan gitu. Ya, nah kalau gitu begitu kan ya Zahiri. Nah, kan jadi kan kacau juga kan. Gitu, ya. Kalau kita pakai mazhab Daud Zahiri. Nah kalau Daud Zahiri kan begitu, umpama Jumat dah. Daud Zahiri sholat Jumat tuh sama aja sama sholat biasa, nggak ada kayaknya pakai gitu-gitu, pakai khutbah, pakai ini enggak lah gitu. Kan susah itu, nggak bisa pada gituan orang. Iya pada kagak Jumat gitu, ya. Nah gitu ya. Daud Zahiri itu Jumat itu apa karena ya dia sholat Jumat emang sholat Jumat itu sholat biasa aja nggak apa ya kayak kita sembahyang Zohor aja begitu. Ya jadi nggak pakai ada khutbah ya sejam aja mah aja nggak ada. Iya 2 rakaat gitu ya 2 rakaat cuman ya biasa aja nggak pakai. Iya kayak kita sholat subuh dah gitu kan. Ya udah nyaman aja udah gitu. Nah kan ya kagak gitu kan repot begitu nggak bisa ke masjid pada kosong iya atau dipakai apa tuh bisa sembayangnya kan di mana aja lah namanya kalau sembayang kalau kayak sembayang biasa kan Zohor kan bisa nggak di masjid aja kan itu so kalau Zahiri ya nggak boleh gitu fatwain seperti itu kan gitu ya nah karena kita nih udah pemerintah udah tetepin seperti gitu ya pakailah ya mazhab itu. Nah jadi kita juga di sini kan ya banyak yang dipakai kan juga mazhabnya mazhab apa ya Syafi'i juga kan
Iya, umumnya kita sebagian besar mazhab Syafi'i. Ya, cuman mazhab-mazhab yang lain ada masuk. Cuman nggak dalam sisi ya pelaksanaan kayak dalam pelaksanaan ibadat tuh banyak kan si Syafi'i. Paling kalau yang mazhab-mazhab yang lain tuh masuknya dalam pada munakahat, pernikahan, gitu, muamalat. Nah, itu masuk dah mazhab-mazhab yang lain. Nah, kalau yang namanya ibadat kan ya itu Syafi'i. Ya ada. Nah, kalau kita mau pakai mazhab umpama Hambali kan boleh aja. Ya gitu. Nah, kalau mazhab Hambali kan kita Jumat kan bisa boleh ya 2 kali. Ya gitu. Kalau kenapa Imam mazhab Hambali bayang Jumat itu boleh sebelum waktu zuhur. Ya waktu duha dah. Gitu. Iya, nah memang di zuhur nih bayang waktu duha kan gitu jam 8, 9 dah. Wah, yang bayang Jumat dah udah habis itu. Dan kan bisa bayang lagi tuh. Iya, ya bisa 2 set kan gitu. Iya, jadi ada yang mau sembahyang pagi, iya, ada yang mau sembahyang siang zuhur kan gitu. Jadi yang mau yang siang zuhur, entar ada Syafi'i kan gitu. Nah yang Hambali, ya jam 8, ya jam 8 9 udah boleh, bayang, gitu. Ya, ya repot, kacau juga kan gitu. Iya berantakan juga kan kalau gitu. Iya. Yang pagi masih jam 9 kita sembahyang dah tuh. Bapak semua dah tuh kan gitu. Ya, udah habis itu pulang dah, yang tidur yang apa kan gitu. Ya, gitu. Dan terus yang lohor kan lagi kan gitu ya. Kan jadi ya gitu. Ya karena kita nih, dengan kita mengambil 4 mazhab siap masih di antara kita pakai 4 itu. Jadi lahirlah namanya hukum kompilasi hukum Islam Indonesia. Iya. Jadi kalau kita lihat dari fikih aja kan masalah waris. Iya. Gitu. Nah itu kalau dia kan ada di dalam kompilasi hukum Islam Indonesia ada namanya itu apa istilahnya harta sebunas kaya. Iya, gono gini. Dan di dalam fikih kan nggak ada satu. Iya. Itu kan kompilasi hukum Islam Indonesia. Iya, jadi kan itu ada dalam mazhab juga kan mazhab apa? Memang kalau mazhab Syafi'i nggak ada. Nggak ada tuh namanya gono gini nggak ada gitu. Tapi Hanafi ada. Itu Hanafi ada gitu ya. Harta itu ya. Makanya kita lihat jadi dalam pengamalan Muamalah nih. Iya. ada dari Iya campur jadinya. seperti dalam hukum perceraian aja di dalam mazhab kita kan yang 4 nggak ada. Iya. Namanya talak itu harus di depan saksi yang adil. Iya. Itu kan adanya di Syiah. Iya. Jadi di hukum kompilasi Islam Indonesia tidak sah talak kecuali yang dinyatakan di depan saksi yang adil. Iya. Dalam hal ini interpretasi negara kita, Iya. saksi yang adil. Iya pengadilan dah. Agama. Iya, di depan pengadilan agama, kayak gitu. Ya itu kan jadi kan ngambil begitu juga memang larinya ke masalah ummah gitu, masalah yang lain ya gitu. Kemaslahatan umum. Berarti kalau kita lihat begitu saya ngambil usul fiqh termasuk udah mazhab Syafi'i juga kalau gitu saya. Iya, usul fikih itu memang mazhab Imam Syafi'i. Ya justru kan yang membuat usul fikih itu Imam Syafi'i kan. Ya jadi ada masalihul mursalah ya kan gitu. Ya ada kias jali, ada kias ini kan gitu ya. Jadi kan Imam Syafi'i itu yang bikin begitu gitu ya. Nah, ya, semua pendapat Imam Syafi'i. Nah, cuman dikiasin kita yang kagak ada sono, ya berarti kan nanti kan gitu. Hanya di mazhab Hanafi itu ada yang namanya gono gini. Hanya dikiaskan ke dalam Imam Syafi'i kan. Jadi masukin. Ya kenapa? Ya gitu. Nah, kan kita juga dalam bagian ya warisan seperti itu nah mesti ada ya gono gini karena istri itu termasuk ikut syarikat. Karena Imam Hanafi itu membolehkan syarikat itu ada yang beda gitu. Kalau Imam Syafi'i kan yang namanya syarikat tuh harus sama. Ini syarikat apa nih? Syarikat inan. Syarikat inan tuh artinya duit. Nggak bisa syarikat pakainya seorang pakai duit, yang seorang pakai tenaga atau pakai yang ke ya pendapat gitulah. Yang umpama dia orang ahli ya dalam pemikiran dah. Ya bisa menciptakan begini. Dia nggak punya duit. Kan gitu. Nah, ada nih orang punya duit kan gitu. Nah, jadi gimana nih supaya bisa gini? Jadi kerjasama kan, yang punya otak nih, mikirin bagaimana caranya dagang nih supaya maju kan? Cara-caranya kan dia tuh yang punya otak, gitu. Nah, yang punya duit, ya modalin dia,
kan gitu. Nah jadi kan syarikat tuh gitu. Nah kalau Imam Syafi'i nggak boleh begitu, ya soalnya susah ngukurnya kan gitu. Ya kalau Imam Syafi'i kan gitu ya. Nah jadi ada yang syarikat inan, syarikat kerja kan syarikat ini kan gitu ya. Nah ini Imam Hanafi yang bolehin kan gitu ya. Yang satu punya duit, yang satu punya tenaga kan gitu. Ya udah kerjasama kan gitu ya. Yang satu lagi punya apa ya kemampuan lain. Nah, jadi kan gitu. Nah kalau Imam Syafi'i sama yang namanya syarikat tuh sama keluarin duit yang gitu ya. Yang berapa duit nih? Ya, sekarang 10 juta berempat, 40 juta, udah kumpulin. Duitnya aduk situ udah taruh situ kan udah. Nah baru ya mau kerja apaan? Nah baru ntar hasilnya bagi. Ya gitu, gitu. Nah kalau dia pakai tenaga, dia pakai uju kan tarik apa syarikat uju tuh. Uju kan artinya dia punya apa tuh? Ya punya muka ya, muka tuh artinya punya wibawa, punya ini dah gitu ya. Itu. Jadi kalau dia nggak punya modal nggak apa, dia ngadep kepada orang yang ini dia dipercaya kan gitu. Ya kan gitu kan. Nah itu nanti ya ukurnya gimana gitu. Nah kalau Imam Hanafi ya boleh karena itu masing-masing punya ada standar gitu gitu ya. Nah kayak gitu lah kalau umpama suami istri kan gitu. Nah dia kan nggak punya duit ya digituan kan ya gitu. Nah kita dagang nih. Nah kita yang punya duit kan suami. Nah dia tapi kan dia kerja tuh ya dia kerja bantuin ya. Ngelipetin, ngancingin, apa tuh gitu kan. Nah gitu. Ya. Nah, kan kalau dihitung kan kata Imam Hanafi, nah kalau kita hitung dia apa tuh diupahin dia, itu berapa nilainya? Ya gitu, kalau kita pakai orang gitu kan. Umpama kita pakai orang nih tenaga buat apa nih? Ya buat apa ngelipetin lah gitu. Ya buat ngelikotin, buat rapin apa gitu, upahin orang tuh sebulan atau ini berapa duit gitu. Nah gitu, sekarang dia kan kita nggak pakai orang, istri kita yang kerjain. Ya kan mestinya gitu ya dibayar. Nah kalau kita bayar sebulan berapa duit itu kira-kira gitu banyak kan duitnya dia ya kan berarti dia ikut andil gitu ya. Oh, ya kayak gitu. Nah, inilah ya jadi pikir itu perkembangan ijtihad ya mujtahid gitu ya. Jadi di sini nih ya ditekenin tuh kalau emang satu negara tuh pakainya tuh dalam mazhab yang 4 ya jadi kita nggak boleh memfatwakan atau juga melaksanakan di luar mazhab yang 4 gitu. Nah kalau untuk pribadi sih host itu ya nggak apa-apa ya masalah gitu ini nggak apa-apa gitu ya nggak di ini ya. Wala yajuzu lahu ayyub diabihi ghairahu fil biladil lati ya gitu lam yastahir fi hadzalikal mazhab dan nggak boleh itu dia itu berfatwa ya gitu ya pada ya bihi dengan ya fatwa tersebut ghairahu kepada orang lain fil biladil lati lam yastahir ya di negara yang nggak masyhur tuh ya pihak padanya tuh ya zalikal mazhab li'annahu innama wasala ilaihi faqatnya bitorikil ahad ya sesungguhnya hanya saja sampai itu ya tadi itu ya si apa tuh ya ijtihadnya itu kepada jalan-jalan ahad jadinya bukan walam yatawatir ya bukan jalan mutawatir gitu ya kalau jalan mutawatir kan artinya mau di seluruh ya banyak orang. Nah kalau jalan ahad kan adanya pribadian orang masing-masing gitu ya. Nah, walam yastahir fi zalikal bilad enggak masuk di negara itu gitu ya. Jadi enggak boleh kalau memang itu enggak termasuk tuh dipunya apanya tuh ijtihadnya. Nah, itu jangan disebarin ya berfatwa di situ gitu ya. Waqad alim ta'annya an akula ya waqad alim ta'anna aqwalal mujtahidina bin nisbati lil muqallidina kal adillati bin nisbatil mujtahidin ya sungguhnya kamu telah tahu bahwa perkataan mujtahid ini ya dibanding kepada orang-orang yang taklid itu seperti dalil ya yang dinisbahkan disandarkan kepada si mujtahid. Jadi kalau ya perkataannya mujtahid ya buat kita nih orang yang belakangan itu sama seperti mujtahid dengan hadis dalil-dalil gitu. Jadi kita kan kalau orang yang mau taklid kan kita ikut kan kepada yang mujtahid ya, yang kita apa tuh, yang kita taklidin, mukallad. Siapa yang kita mau taklidin nih? Ya imam apa? Nah itu kan berarti buat kita sebagai dalil dia. Nah sama juga tuh mujtahid itu awal, nah itu berdasarkan daripada hadis dan
Quran gitu ya. Hanya jangan kita apa tuh ya menyebar-nyebarin ya pendapat-pendapat seperti itu ya. Karena orang yang belakangan kan gitu kan. Ya kita aja kan selalu kan ngikut begituan, oh pendapat ini udah ngikut aja kan gitu. Itu kan sama juga dalil kan. Iya, iya kan gitu ya. Tuh ya. Ah gitu ya, Said. Walihaza qala ba'dul ulama'i, oleh karena itu berkata sebagian ulama fi mazhabil a'immatil arba'ah wa ghairiha, ya itu pada mazhab yang 4 yang lainnya. Wa wajibun taqlilu khibri minhum kaza hakal qaumu wi lafzin yufhamu wa jaizun taqlidu ghairul arba'ah fi ghairi ibta'in wa fi hadza si'ah gitu ya. Nah ya kata ulama nih wa wajibun taqlidu khibri minhum. Nah, ya wajib kita taklid salah satu dari mereka itu yang hibrun artinya yang alim ya gitu dari mereka. Kaza hakal qaumu, begitulah yang dihikayatkan ya dikatakan oleh si kaum bila bin yubhamu dengan lafaz yang dapat dipaham. Wajah izun taklidu ghairal arba'ah, boleh taklid selain dari mazhab yang 4 gitu ya, selain dari yang 4 boleh, tapi bi ghairi ibtain, bukan untuk fatwa ya. Jadi buat pengamalan kita mazhab yang mana aja boleh gitu ya. Bahkan di kitab yang lain tuh boleh, kita nggak usah ya pada ahli ijtihad gitu ya. Kaul ulama aja masih boleh. Jadi ada ulama nih mengatakan ini boleh gitu, ya boleh kita ngikut gitu ya. Ini pendapat siapa ulama tuh ya, macam kayak di kitab-kitab tuh kalau ini pendapat nih kitab apa imam apa tuh Syarqawi ya, imam apa gitu kan gitu ya. Nah gitu ya, Imam Al-Bajuri ya, atau imam apa yang mengatakan di dalam kitabnya ada gitu nih boleh gini, nah, boleh kita ngikut gitu ya. Itu buat pengamalan. Tapi kalau buat ibta tuh, ibta katanya berfatwa tuh nyuruhin. Itu nggak boleh, haram. Itu yang Nabi kata ajra'ukum alal putya, ajra'ukum alal nar. Orang yang berani berfatwa, dia berarti orang yang paling berani untuk masuk neraka. Ya, karena kita nyuruhin kalau fatwa tuh, ya, udah aja lu pakai nih mazhab nih gitu. Ya. Nah, kan berarti nyuruhin. Nah kalau bilangin sih bapak apa, ini ada kan gitu. Nah itu ya kita kerjain gitu. Ya sama juga kalau kita jalan tuh kalau kita nyuruhin kan gimana? Ya nyuruhin, lu lewat sini aja. Nah kan gitu. Nah kalau orang kesasar gimana? Menjawab. Nah kalau kita bilangin gitu, dibilang gua macet nih jalan kemana? Nah kebilangin kan ada tuh jalan ke sono gitu. Nah di jalan itu sih urusan lu kan. Gue cuma bilangin gitu, nggak tanggung jawab. Kalau kita nuruin kan tanggung jawab gitu. Nah orang lagi jalan enak sini gitu-gitu, bapak bilang macet sini udah jalan sini aja kan gitu kita suruhin. Nah di jalan terus sono buntu nyampe sono. Nah kan mundur susah, maju kagak bisa lah kan jadi ya, repot lah kan gitu. Nah kalau kita bilangin sih ya di jalan sini ada nih, ntar tembus sono sana, nah di jalan ya terserah dia mau jauh deket kan ya bukan urusan kita, kasih tahu itu nggak apa-apa ya. Itu namanya bukan fatwa. Kalau fatwa nyuruhin gitu, haram itu ya. Nabi bilang itu ajra'ukum alal putya ajra'ukum alan nar ya. Yang berani berfatwa dia berarti dia orang yang paling berani masuk neraka. Hanya Nabi kata istabdi qalbaka walau abtakal muktun gitu. Jadi kata tuh minta tuh keputusan fatwa dari hati kita sekalipun banyak orang-orang yang berfatwa ya. Jadi kalau banyak orang tuh nyuruhin jalan sini nyuruhin gitu, nah kita ambil sekarang mana nih gitu ya. Nah dapat gitu ya. Hanya di sini katanya wajah izun tuh taklidu ghairil arba'ah, boleh kita taklid selain daripada mazhab yang 4. Nah tapi bi ghairi ibtain, bukan untuk fatwa. Wa fi hadza si'ah ya, dalam masalah ini sangat luas itu ya, luas ya, dapat banyak gitu ya. Ya. Nah ya jadi pendapat ulama-ulama ya macam-macam dah ya, banyak sih kaul-kaul gitu ya. Lagi di tidak kita baca kitab lagi lah itu yang ikhtilaful ulama lagi banyak lagi sih gitu ya. Gitu ada yang kata tikus itu nggak najis gitu. Ya iya ada gitu. Iya ada juga yang bilang gitu ya. Selain daripada tai anjing dan babi
Ya, nyalain. Ya, itu suci. Nggak ada pakai. Gitu. Kalau jadi kagak demen. Ya gitu lah. Ada tuh di kita begitu banyak itu dapat gitu kalau gitu. Yarin aja. Kita sih kan di India wasit tuh yang begitu. Iya, iya. Nah iyalah. Ya tempat-tempatnya begitu kan gitu. Kayaknya lagi kita juga bisa juga kan. Umpama kalau kita kan di kolam atau di ember, ada tapi itu cecek, tikus ada di dalam ember. Tuh air najis apa kagak? Iya, kita mau buang. Saya kan dari saya, itu kan saya, gitu. Nah atau kita apa tuh kita nggak buang gimana kan gitu, ya. Atau juga bisa juga kan karena kita terledor kita umpama di beras gitu, ya ada tai apa tuh tikus jinjing yang kecil kan kayak tai gitu kan tuh hitam. Kita kata sih ketan hitam aja kan, kan gitu. Nah kita masak begitu kita masak tuh gitu, kita lihatnya apaan? Nah mau dikemanain tuh nasi? Ya dibuang apa tuh satu biji kop? Iya, kan gitu kita masak berapa liter, umpama seliter kan banyak tuh, ya, satu itu kan. Gitu mau makan gimana? Ya kan itu ada udah ada kegodok tuh sama gitu. Nah ibu dia ada tuh hitam kita lihat ini apa nih ketan hitam apa apaan? Lalu tikus ini kan kecil. Nah gimana? Lah kan masih ada jalan itu. Tuh ya, nah, gitu ya. Jalan di situ. Hah? Gitu ya. Nah, ya. Nah, ini banyak jalan gitu. Yarin aja, ya gitu. Ini wapi aja sih ya dalam masalah ini ya sangat luas dah ya. Benar-benar nah tinggal kita nanti kan kita udah begitu kan apa? Istafti. Oh ya kembali lagi apa sih hadis Nabi? Ya kan dibilang begitu tuh, ada bilang tuh, dia nggak najis, boleh. Nah tinggal kita istafti kalau bahkan gitu. Nah itu kalau kayak perut apa tuh, ya kambing itu kan jeroan. Nah itu kan, ya kan itu kan kotoran itu. Nah itu kita makan, gitu, enak kan? Kita makan itu kan udah disantunin diapain enak kan gitu. Nah padahal kan kotoran itu, ya karena ada yang bolehin kan, gitu. Nah itu kan yang boleh Imam apa? Imam At-Tabari, ya apa? Ya Imam Istikhari, Imam Royani, ya kepada mazhab Maliki kan, boleh. Jadi kalau tai muda tuh, ya kan disebut tai muda tuh, iya gitu, kotoran itu, ya yang ada di perut, coba kambing, ya sapi itu, nah itu, iya itu kan namanya kotoran itu. Nah itu tetap kalau kita sama mazhab itu kan tetap itu namanya najis, ya tapi Imam apa tuh ya Imam Maliki ya yang dibawa oleh kita nih imam itu diikutin ya Imam Istikhari dan Imam Royani ya bilang nggak apa-apa nggak najis ya gitu ya boleh kita makan nah kan kita baru makan kan iya ikan yang kecil-kecil tuh ya atau juga ikan apa tuh ikan pede tuh yang diituin yang diasinin iya kan garam, nah garam kena najis, ya najis dia, nah nyerap ke dagingnya. Nah kan kita makan itu ikan pede, iya kan tembang pada yang nggak di, iya bersihin kalau apanya tuh, iya kotorannya, iya kerang pada tuh yang begitu, gitu ya, ya, nah itulah, ya pendapat biarin aja ya, gitu, hanya di satu saat begitu, nah gitu lah, aja Imam Maliki itu membolehkan kan seperti itu, ya. Makan cacing boleh Imam Maliki ya karena kita pengen ya itu kalau bekicot gitu ya kalau apa tuh hanya kepiting-piting itu kan ya kan yang boleh kan piting rajungan oh sekarang kan bukan piting rajungan ya piting hidup ya dilepas kabur tuh gitu gitu ya kalau yang rajungan kan namanya itu yang rajungan diangkat dari ya tuh gitu dia kena matahari kan dia langsung mati nah kalau ini ditaruh iya kabur gitu ya wedding sawah gitu ya nah Imam Maliki nggak apa-apa gitu ya cuma iya kalau saya terus terang yang namanya cacing tuh kalau anak panas saya ambil cari cacing saya urut iya saya godok saya minumin manjur ya iya
Ya iya. Cuman emang kita niat taklid ke sono. Ya iya, taklid kan gitu. Emang kan Imam Maliki kan boleh. Nah, akhirnya produksi kan boleh kan? Dia jual beliin. Boleh kan dia. Ya gitu. Hah? Iya gitu. Tuh, ya Imam Maliki. Gitu ya, ya biarin aja sedarin gitu. Nah tinggal kita, nah istabtikol makan. Nah hati kita gimana nih, enak kagak makan. Nah kalau memang rasanya tega enak ya. Nah kan kalau kagak ya jangan. Iya, ya kenapa kita ragu-ragu kan? Iya mau makan nih, makan kiong gitu dah. Iya, itu kan kiong ciput tuh pada. Iya, ciput apa kiong gondang tuh. Iya. Kan sama sama kiong gitu kicot. Ya kalau tahun sih gitu aja boleh tuh telurnya gitu. Iya telurnya. Nah kalau anaknya kan nggak boleh kan gitu. Ya gitu ya. Kayak di kampung kan orang itu ulet jati. Jati ya. Enak aja kalau makan buah. Raro di Mang Raro. Iya. Raro saya pernah makan nggak tahu jadi Kayak Bikin bakwan. dimasakin gitu goreng. Heeh. Kayak gitu goreng udang. Cuman kebetulan nggak ada listrik gelap makan enak banget. Pas saya selesai makan saya tanya ini ikan apa? Laron pak. Ketagihan. Nyari lagi. Emang enak sih. Iya. Ada lagi. terusin. Hah? Kalau mengikut-ikut itu kita nggak sebut ke orangnya bisa nggak? Misalnya kita nggak tahu namanya nih. Saya ikut Yang bolehin. Ya, gitu aja boleh. Ya boleh. Ya yang penting kan di hati kita ada niat untuk ngikut. Kan kalau taklid itu di hati kan ada niat ngikut. Jangan nggak ada niat gitu kerjain aja. Masa iya nggak boleh apa kan gitu. Terus yang begitu nggak boleh. Nah, main-main masa iya nggak boleh apa gitu. Nah itu boleh. Nah kalau kita nggak lupa orangnya siapa yang begini ada yang bolehin udah nggak apa-apa. Boleh gitu. Ya itu aja kalau ya macam-macam begitu. Ya kalau Imam Malik itu kan ya dia lebih luas dalam ya masalah makanan-makanan begitu kan. Ya binatang-binatang yang itu tuh yang kita dalam mazhab Syafi'i nggak boleh nggak apa dan dia banyak ya membolehkan. Paling dia kalau nggak sampai apa tuh tingkatnya nggak sampai apa tuh ke haram ya kalau kita sampai kepada makruh aja. Karena emang saya lihat pas lihat beda kaidahnya. Hmm. Kalau Imam Malik kan setiap barang yang tidak disebutkan haramnya di dalam Al-Quran dan hadis. Iya, itu dibolehkan. Halal. Halal. Tapi yang nggak disebutkan kan lebih banyak. Banyak, iya. Dan kalau Imam Syafi'i baru berbalik. Balikan ya. Setiap makanan atau yang tidak disebutkan halalnya dalam Al-Quran, maka hukumnya Haram, haram. iya. Dan dia disebut halal. Berarti kan yang sebutin halal dalam Al-Quran dan Iya. hadis sedikit. Beda. Iya. Ya gitulah. Jadi kan gitu. Jadi kalau dalam masa apa tuh ya Maliki itu ya lebih luas gitu. Iya. Ya dalam segala hal apa tuh kalau masa Maliki itu lebih luas gitu. Ya. Kayak gitu makanannya apa gitu ya enggak terlalu ini kalau masa Syafi'i kan agak sempit gitu ya. Nah, ya udah dibatas ini makanan ini ya apa tuh umpama binatang ini enggak boleh, yang ini haram apa gitu. Nah, kalau Maliki tuh ya enggak sampai sebatas haram tapi sampai batas makruh aja. Ya gitu, ya. Nah, daging macan boleh kita makan, man makruh. Ya kalau bisa nangkep. Iya. Kan yang pengen bahwa pengen makan daging macan nih. Pengen makan daging macan. Kalau Malik gitu nggak apa-apa, makro, nangkepnya bisa. Kalau bisa nangkepnya itu bisa kita jadi makan. Kita mau makan dia makan gitu. Ya, makro gitu. Ya kalau sapi kan jelas haram kan. Ya itu, binatang yang ada ya buah apa talingnya buat situ. Ya. Inilah ya perkembangan ya mazhab ya indah ya ini buat kita juga ya sewaktu-waktu kan kita ketemu iya jadi jangan kita celah jangan apa ya ini kantongin aja begini ya kita tahu kantongin nggak usah kita sebar-sebarin ya kita suruhin kan berarti kalau kita sebarin kan kita patwain gitu biarin di sewaktu-waktu kita ada kepepet atau ketemu kan oh iya ada jalan kan gitu ya anak ada jalan nih bisa ke sono bisa ke sini kan gitu enak ininya coba kok nggak begitu kan ya sempit juga jadi gitu
Kan gitu ya. Tuh ya. Nah, yang itu ya. Nah, di sini lanjutannya fa'auja bataklidu wahidin minal arbaatil a'imah, maka wajib taklid salah satu dari empat mazhab yang empat nih, imam yang empat, lima zakarnahu, apa yang kami sebutkan tadi, min tadwi ini mazahibihim, yaitu karena terkumpulnya ya terbuku ya mazhab mereka. Wasukhratiha fi diyarina, dan juga terkenal di negara-negara kita nih. Wa ghairiha, dan yang lainnya man sa'iril amsor, ya dari seluruh negara tuh duna ghairiha, dia tidak mazhab yang lainnya selain daripada yang empat ya nggak terkenal kan ya, yang terkenal mazhab yang empat. Kalau mazhab yang empat ya berarti sedunia kan tahu tuh ya mazhab yang empat nih ya, di mana aja kan udah tahu kan itu ya, Hanafi, Maliki, Hambali gitu ya, negara mana tuh. Nah kalau yang lain-lain itu ada mungkin yang enggak ya, nggak tahu, nggak kenal gitu. Wa alaihi la yumna'u anna ghairaha law istaghara fi jihati istihariha indana yajuzul amalu wal ibta'u bihi fi tilkal jihatil lazis tuhira fiha ghairu zalikal mazahibil arba'ah. Dan atas dasar ini katanya tidak terlarang bahwa yang lainnya itu daripada mazhab yang empat ini lawis tuhira ya gitu, kalau sekiranya masyhur tuh ya piji hati istihariha ya, dalam sisi kemasyhurannya tuh mazhab indana ya, bagi kita ya juzul amalu, boleh kita amalin, wal ibta'u bihi, dan juga fatwain boleh juga, fitilkal jihati, pada sisi itu. Dari sisi mana nih ya gitu ya, mazhab yang apa tuh ya, yang masyhur, yang orang udah pada tahu, nah sekarang gitu fatwain gitu ya, masih boleh tuh. Al-lazis tuhira fiha ghairul mazhabil arba'ah, yang udah masyhur padanya tuh pada suatu tempat ya, negara tuh ya, ghairatil kal mazhabil arba'ah, selain daripada mazhab yang empat ya, selain dari mazhab yang empat ada mazhab yang lain gitu ya, yang udah masyhur tapinya. Nah boleh kita fatwain, karena masyarakat udah tahu bahwa ini juga bukan mazhab yang empat tapi mazhabnya lain, tapi mereka udah tahu, udah masyhur, jadi kita fatwain juga nggak apa-apa, karena ya orang-orang udah semua tahu gitu ya kita ya. Nah kama fi di jihatil yamani, sebagaimana yang ada di kota Yaman nih. Fa'in nafiha qadis tahara ya mazhab Zaid bin Ali Zainul Abidin nih ya, karena di satu kota Yaman tuh itu yang masyhur itu mazhab Zainul Abidin tuh ya, Zaid ya, pendapat Zaid bin Ali ya Zainul Abidin ya gitu ya. Nah pendapat gitu ya Imam ya Ali Zainul Abidin tuh ya bin Husain ya, bin Husain As-Sibti, yaitu cucu Rasulullah gitu ya, keturunan dari Sayyidina Husain tuh ya, Sayyidina Husain ya gitu kan, terus anaknya tuh kan itu Ali Zainal Abidin. Nah dia punya mazhab tuh ya sendiri di Yaman tuh pendapat dia. Nah itu udah terkenal di sono mazhab dari gitu gitu ya. Nah itu kalau kita membangun orang di satu tempat itu udah termasuk mazhab itu ya nggak apa-apa, kita fatwain, kita kasih tahu gitu ya. Wa qad tala'na ala ba'di kutubi mazhabihi wal musnadul fiqhi fi ya qara'na ma fihi minal akami ya muwafaqan li mazhabi Abi Hanifah. Sungguhnya kami telah ya mutalaah ya, berarti ini kitab, sebagian kitab-kitab mazhab itu Ali Zainal Abidin, yaitu wahwal musnadul fiqhi, yaitu kitabnya musnad fikih nih. Fara'aina ma fihi minal akam, maka kami lihat tuh dari fikih-fikihnya itu, hukum-hukumnya itu muafiqan li mazhabi Abi Hanifah ya, itu katanya dipunya pendapatnya tuh cocok dengan mazhab Abu Hanifah nih ya, mazhab Zainul Ali Zainul Abidin nih gitu ya. Nah gitu ya, Abu Hanifah nih illa ma qalla ya, kecuali ada sedikit katanya ya, bahwa muwafiqun bi mazhabus Syafi'i, ada juga sedikit tuh yang cocok dengan mazhab Imam Syafi'i, ghaira annal ladzi ruya hadzal musnad ya, selain daripada itu diriwayatkan sanad ini wa ya Amr bin Khalid Al-Wasiti ya, yang meriwayatkan hadis ini yaitu sanadnya dari Amr bin Khalid Al-Wasiti. Wa qadatu inna fihi ahlul
ya sunnah wal jamaah, sungguhnya nih Amr bin Khalid al-Wasiti itu dicela tuh ya oleh ahli sunnah wal jamaah ala wajhil bayini, yaitu jangan jalan yang jelas katanya fi tazhib bil mizani zahabi, yaitu di dalam kitab Tazhibut Tazhib ya, dan juga di dalam kitab Al-Mizan ya karangan Imam Zahabi itu ya. Nah itu si Amr bin Khalid ini ya dari kalangan ahli sunnah tuh ya mencela tuh dia karena dia bukan orang yang ya dianggap orang yang apa tuh yang adil ya, yang sikap gitu ya. Gitu tuh yang ada di dalam mazhab Ali Zainul Abidin gitu ya. Nah, ya pendapat di situ katanya. Nah, itu ya. Tapi udah masyhur di kalangan orang Yaman itu pakai pendapat dia tuh, pendapat Ali Zainul Abidin ya, Ja'far Shadiq gitu ada kan gitu ya. Nah, itu yang Ali dari apa? Ya orang Syiah, tapi Syiahnya kan Syiah Sunni itu dia. Itu ya, Syiah Sunni ya. Jadi masih ya dekat kepada kita nih macam-macam Imam Syafi'i gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ya gitu bisa nih. Wa ankaru alaihi bima yaskutuhu, dan mereka tuh ya mengingkarin apa yang dia digugurkan dalam perkataannya tuh gitu. Lakin ahlul baiti adaluhu, akan tetapi ahli bait itu semua menganggap si Amr bin Khalid ini adalah orang yang adil. Ya, gitu ya, orang yang adil tuh gitu ya. Wada fa'udil ta'una ya, mereka tolak tuh celaan-celaan seperti itu ya. Ini dari kalangan ahli ya ahlul bait tuh ya si ato wa ala kullin ya gitu, dan atas keseluruhannya faqad alim tuh ya, sungguhnya saya tahu anna madhabahu yuwafiqu fi ghalibi madhabi Hanifah ya. Nah saya tahu bahwa di sini bahwa mazhabnya tuh ya apa tuh mazhabnya apa tuh ya apa Ali Zainul Abidin ini cocok dengan umumnya mazhab Abu Hanifah. Wafi ma'adahu mazhabus Syafi'i, selain dari itu ada mazhab Imam Syafi'i gitu ya. Nah gitu ya, tuh mazhab begitu ya dari ya Ali Zainul Abidin gitu ya. Itu ada ya, jadi sebagian tuh gitu ya. Nah apakah tuh ya, nah sekarang kita belajarin lagi sejarahnya apakah mana lebih dulu ya gitu antara tuh ya Ali Zainul Abidin ya dengan Abu Hanifah gitu ya. Nah gitu kan, iya kelahirannya dia tuh duluan mana kan gitu ya. Nah gitu kan, nah gitu kan ya. Jadi jangan kita lihat ini aja gitu ya, lihat dulu apakah duluan ya Abu Hanifah lahir sama dari Ali Zainul Abidin ya, karena kan dari Sayyidina Ali kan ya masih di abad itunya kan ya. Kalau dari apa tuh ya dari Rasulullah kan ke Sayyidina Ali kan berapa tahun tuh kan gitu. Nah kemudian Sayyidina Hasan Husain kan, nah anaknya turun kan, nah Hasan Husain kan anaknya ya Hasan anaknya kan itu kan langsung kepada Ali Zainul Abidin kan ya gitu ya. Nah, hanya dilihat tuh gitu lagi nanti gitu ya. Ya mana yang lebih ya dulu ya. Hanya ada sebagian ya ulama kan mengatakan bahwa mazhab Zaidiyah tuh ya Ali Zainul Abidin itu ya lebih dulu tuh daripada mazhab kita yang Ali Sunnah Zaman yang 4 mazhab gitu ya. Ada sebagian karena di sini cuma dibilang muafiqul ya. iya teman muafik itunya doangan. Lebih cocok doangan. Jadi ini pendapat kayak gitu, dapat apa tuh Ali Zainal Abidin itu kayaknya sesuai dengan mazhab Abu Hanifah dan juga ada yang sesuai dengan mazhab Syafi'i. Nah, tapi mana yang lebih duluan? Apakah Imam Hanafi ngikut kepada dia tuh Ali Zainal Abidin ya gitu. Apa ya Zainal Abidin ngikut kepada pendapat Ali kan enggak gitu ya. Nah, ya kita lihat ya sejarah lagi gitu ya. Ya, untuk penentuan seperti itu gitu ya. Ya, ya soalnya kan ya pengarang-pengarang kitab ini kan bagaimana nanti condongnya dia. Gitu. Ya, dicondong ke sono ya dibilangin ya kan. Ini gitu, condong ya ke sono ya menangin gitu kan. Gitu ya pengarang-pengarang kitab ini gitu, karang kitab gitu ya. Inilah yang Allah kata kullu hizbin bima ladaihim farihun ya. Nah, setiap kelompok-kelompok ya sama kelompoknya ya berarti dia lebih senang kan.
gitu. Nah, lu partai lu apaan? Ya pasti ya gitu. Ya lu Nasdem, ya lu menang ya Nasdem. Nasdem kan menang gitu. Lu bantuin tuh Anies gitu. Gitu. Ya. Nah, kalau lu PDI ya Ganjar lah lu gitu. Gitu. Nah, kalau Hizbin gitu nggak mungkin kan gitu ya. Nah, itu Allah kira gitu kan. Kulo Hizbin minada dari Parihun. Setiap partai itu setiap kelompok udah pasti kelompok dia yang lebih dia utamain, ya nggak bakal kelompok orang lain ya enggak gitu. Ya. Nah ini gitu juga. Ini yang ini pengarang-pengarang ini nih kayaknya dia agak condong banyak ini ya ini gitu. Ya banyak penjelek-jelek tuh ya gitu ya kalau nyangka ya cocok sama pendapat dia nih gitu nih gitu ya. Ya itu ya. Nah ya dari gitu. Nah, gitu ya, fi kulli ya faqad alimtu anna madzhabal ya fi madzhabi madzhab Hanifah wa fihi ya ada wafi ma'adahu madzhabi walat tawaqat talak ke ulama Uzaidiyah hadzal musnad bil qabuli. Sungguhnya telah ya talak gitu ya mengatakan bahwa ulama Zaidiyah ini dengan sanad seperti ini diterima tuh dipunya sanadnya. Wa min hadza dari dasar ini ya tu'lamu annahu la yajuzul amal bima yujadu mazkuran fi ba'dil kutubi diketahui bahwasanya enggak boleh mengamalkan apa yang didapat dari kitab-kitab tersebut katanya disebut dalam kitab tersebut minal mazhabil matruka dari mazhab yang ditinggalkan ya gitu ya al ghairu mudawan dan juga kitab yang enggak tersusun enggak terbukukan dan ala zikriha fitil kal kutubi ya karena memegang teguh atas sebutannya dari kitab-kitab tersebut khususan iza kanat tilkal kutubu khairu mutadawila lebih-lebih kalau kitab itu enggak beredar gitu ya walam yastahir istiqmaluha dan juga enggak masyhur ya penggunaan mazhabnya walam yukman tahribuha dan enggak diaman artinya kita enggak ya merasa aman tuh untuk ketahrifannya tahrif itu artinya perubahannya ya kan ada kemungkinan kan berubah kan gitu ya dalam ya penentuannya dari pengarang bilang begini ya nanti yang nyebari kan bilang lain itu namanya tahrif gitu ya nah gitu ya gitu. Nah wala ziyadah fiha dan juga enggak aman daripada tambahan-tambahan nanti kan mungkin ditambahin lagi dan dapat yang belakangan dan pihak wanak suminha atau juga dikurangin ya bisa juga ditambahin bisa juga dikurangin ya dari pendapat-pendapatnya gitu ya wa ala anna mujarradan naqli minal kutubi bahwasanya semata-mata menukil dari kitab-kitab nih hatal mudawwana sehingga kitab yang terbukukan nih duna talaqiha anil asya kalau bukan talaki bukan kita terima dari guru-guru tuh ala juhadil ladzi qulnahu atas jalan yang kami katakan tuh dari guru-guru yang dipercaya yang ya aman daripada ya itu kesalahan nah itu ya nah lazikulnahu laisa tariqan min turuqin naqli itu bukan jalan untuk menukil allati ya'tamidu alaiha yang kita peganginnya tuh fala yajuzul amalu bihi bima naqalahu ba'dun nas maka enggak boleh kita mengamalin apa yang dinukil sebagian orang fi hadzal asri pada masa kita ini minal mazahibil lati lam tudawwan ya itu dari mazhab yang enggak tersusun an ba'dil kutubi dari sebagian kitab-kitabnya min ghairi ayyatalaqqa wahidun min haula'i syai'an minha tanpa ya mentalaki ya menerima langsung tuh dari guru-guru tuh ya nah gitu seorang pun daripada mereka tuh sedikit pun minha ya ansaihin sikotin yaitu dari guru yang dipercaya wala wasolat ilaihi bisanadin sahihin dan juga enggak sampai kepada dia tuh ya orang yang berfatwa ini dengan sanad yang sahih la bitori kitawaturi bukan dengan jalan mutawatir wala bitori kisyuhrati atau juga dengan jalan masyhur wala bitoriqil ahadi dan juga bukan jalan ahad wala bi adna sanadin juga dengan sanad-sanad yang ya selainnya tuh ya silubihi yang sampai kepada orang itu naqalaha ila sahibi zalikal mazhab ya yang dinukil dari mazhab yang tersebut tadi gitu ya
Nah, wa min ghairi ayyaqifu ala darajati sahibul mazahib, dan juga di samping itu selain daripada dia tuh ya yaqifu ala darajati sahibi hadzal mazahib, yaitu dia yang menekuni ya dalam ya derajatnya mazhab ini, minasiqoti dari orang yang dipercaya, wal adalah yang adil, wal amanah dan amanat, min ghairi ayyaqifu ala ma qalahul ulama salapan wa khalapan, tanpa dia tuh ya menetapkan sesuatu perkataannya itu kepada ulama salaf dan ulama khalaf fi zalikal mazhab, dalam mazhab tersebut. Warubama yakunul ulama'u, barangkali ya ulama-ulama itu aqamul hujaja ala butlanihi, ada kalanya mungkin ulama-ulama itu telah menetapkan hujah-hujah atas kebatalan ya fatwa ya atau mujtahid yang ya dikatakan itu. Wa ada mujawazil amali, dan juga mungkin ulama-ulama menetapkan enggak boleh mengamalkannya, padlan lebih-lebih anna zalikal kutubul lazi wujida fihi, ya bahwa kitab-kitab yang didapatin padanya itu mazhab rubama la yakunu ma'rufan, barangkali itu kitab juga enggak terkenal ya, enggak terkenal, wala mutadawilan, dan juga enggak beredar, hatta wala ya gitu mutadawilan hatta yaqifu ala nushatin sahihatin, sehingga tidak ada yang menetapkan atas satu nushah ya catatan yang sahih tuh, biduni tahrifin, tanpa ada perubahan, wala ziyadatin wala nuksin, tanpa ada tambahan dan pengurangan, wa bidunil waqfi ala ma zukira, tanpa menetapkan apa yang tersebut tadi, la yajuzul amalu bima wujida fil kutubi, maka enggak boleh ya mengamalkan apa yang didapatin dalam kitab-kitab mintil kal mazahibil matruka, dari mazhab-mazhab yang ditinggalkan, allati lam tudawwan ya yang enggak ya tersusun nih, enggak terbukukan. Wa haza qalilun min kasirin, ini sedikit dari kebanyakannya. Wa in aradta ausa amin haza fa alaika bi kitabina, kalau kamu ingin lebih yang lebih luas ya pembicaraan masalah ini, maka ya fa alaika ya hendaklah kamu ya baca di kitab kami, kata pengarang nih ya, yang judulnya Al Qaulul Jami' fi Talaqil Bid'i wal Mutatabi, yaitu judul kitab nih karangan pengarang ini nih ya. Nah gitu ya. Nah itu dalam judulnya Al Qaulul Jami' fi Talaqil Bid'i wa Tatabu'i, intaha kalamul Ustad Al Fadil Syekh Muhammad Bukhaiti Al Muti'i ya Mufti Diyarul Misriyah sabiqan fi hasiyatihil mazkurah gitu. Inilah ya yang dipatwakan oleh Syekh Muhammad Al Bukhaiti gitu ya. Nah ya Al Muti'i ya dalam ya kota Mesir nih gitu ya, di Mesir tuh ya. Ya inilah ya kata pengarang tuh begitu ya. Jadi kalau emang tuh ada mazhab yang enggak mudawan ya, enggak apa tuh ya enggak masyhur pendapatnya, nah itu jangan kita ngamal-ngamalin aja, meskipun tuh ada ulama-ulama yang ya yang memerintahkan, memfatwakan. Nah jadi kita lihat dulu tuh ya ulama-ulama yang itu apakah dia tuh ya sekedar dinukil-nukil dari kitab-kitab doang, apa emang dia talaki dari guru-guru gitu ya. Nah kalau emang dia nerimanya tuh ya pendapat-pendapat itu dari guru, ya itu kan ya sampai lagi guru yang dipercaya kan, yang kita percaya dah keadilannya punya semua gitu. Nah boleh, tapi kalau emang enggak ya jangan gitu ya, karena mungkin ya sebagian ulama itu ada yang udah membatalkan pendapat tersebut, udah ngelarang gitu ya. Ini jangan ya jangan nyebarin ya fatwa-fatwa yang enggak jelas tuh mudawannya gitu ya. Nah bisa ya sampai sini dulu, wala syakka anna haza wal qanunul qawim gitu ya. Ini kayaknya masuk dalam kaidah itu harus ada darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Iya gitu, iya masuk dia kaidah itu. Ya, nanti kan ini lagi belajar masalah ya cara taklidnya apa gitu ya ke mazhab. Ntar kalau di sini ntar ada ya kesimpulannya buat gitu-gitu nih orang awam ya, al awam la mazhabalah
Iya gitu. Iya ada lagi nanti sono ya ulama kasih gitu. Apa tuh orang awam, al awam nih ya mazhab lah. Kita orang-orang awam ini nggak punya mazhab ya. Artinya mazhab yang mana aja tuh kalau ada pendapat ulama yang mengatakan itu boleh ya udah gitu. Berarti kita ya nggak gimana gitu ya gitu. Jadi nggak apa tuh ini kalau ini kan untuk meneliti-neliti. Ya, kita yang neliti, yang begini-begini. Ini bukannya kelas kita, gitu. Nah, kelas kita sih gitu, orang awam gitu. Kita ngerti ya kagak. Iya, dalil-dalil begini ya kita nggak tahu juga kan. Kan gitu. Nah, udah, ya kita yang penting kalau kita orang awam ya ngikutin aja. Ada macam yang mana nih? Udah, coba ikutin aja, ngikut udah ya. Berarti itu awam lah mazhab lah. Orang awam nggak punya mazhab. Artinya kalau ada tuh yang bolehin, berarti ngikut. Jadi udah sah. Gitu ya dalam ibadat ya dalam apa gitu ya ini nggak boleh kita apa tuh ya nggak boleh kita apa sempetin gitu ya lagi ntar kita baca kitab apa tuh ya Al-Saroni dia lebih luas lagi gitu enak gitu ya gitu ya enak lagi gitu kita ya gitu ya karena tuh dalam nanti Imam Al-Saroni itu membahas hukum ini Allah bikinkan ada hukum ya untuk orang yang kuat untuk orang yang dhaif yang lemah. Nah, kita masuk golongan yang mana? Kalau kita masuk orang yang kuat, ya, nah itu berarti kan mesti pakai ya dalil-dalil apa gitu. Nah, kalau kita orang yang lemah, ya, ikut aja. eh? Ya nggak repot-repot gitu ya. Itu untuk kemudahannya Wahab Saron itu ya dalam kitabnya begitu ya. Ya, hanya buat gitu-gitu udah nggak jadi gitu aduh dah ya. Yang penting ada jalan gitu mau ibadah apaan kayak mau sembahyang mau puasa gitu udah jangan itu yang penting jangan ribut-ribut kan yang jadi nggak ini kan jadi ributnya gitu ya kalau jalan apa tuh kalau yang namanya kalau begitu kita amalin aja gitu jangan pakai ngomong ya ini ada pendapat ini kerjain aja kan gitu ini kan banyak kan kita jadi apa kita ngomong gitu nah kita ngomong gitu jadi orang nyebar kan nah rame jadinya ini gitu gitu kan kayak gitu kan kalau dapat tuh kan gitu bulan puasa nih pala kita pusing gitu nah kan kita kalau nggak mau puasa kita ngopi aja boleh nggak boleh ada pendapat begitu kan gitu nggak apa-apa karena itu sakit man kana minkum maridon au ala safarin ya Pak Idatun kayak minum kan gitu kalau orang yang apa ya yang bulan puasa tuh dia tuh ya disakit man kana maridon dia sakit nah kalau yang namanya sakit lah iya nah sakit kan nggak perlu mesti sakit yang ya ke rumah sakit nah kan Maridon saat itu kan nakiro. Iya. Berarti bukan penyakit berat. Iya, nih. Nah iya nih itu kan. Jadi dalam kitab Imam Sarqawi itu. Ya gitu kalau kita gitu ya kalau kita tuh sakit pusing nih nggak tahu kelupaan tadi ngopi. Gitu. Ya, waduh ini nggak kuat tadi nih mesti ngopi lah. Ya ngopi gitu. Ya, berarti tinggal hitung aja besok. Kan gitu. Ya, enggak dosa berarti ganti. Itu maksudnya jangan kita omelin gitu. Nah kan apa alasannya apa ibu sakit itu habis pusing kalau gue gitu ingat gitu hah ya iya kan ada pendapat seperti gitu nya di sana kan dibilangin ini pendapat ini jangan disebarin sama orang awam gitu iya gitu nah kalau kita mau amalin aja nah aku sih lupa ngopi aduh jam 9, 10 aduh udah gak kuat nih ya dadanya tuh kopi dah gitu ya itu tapi jangan disebarin orang awam kan dipakai pada gitu nggak dikasih ya ini kalau urusan yang namanya kalau begitu ya ngamalin sendiri jangan pakai ngomong dah gitu ya nggak apa-apa itu ada dia nggak ngomong sih saat cuma ngopi depan orang banyak iya ini sama juga nunjukin iya nunjukin itu nih nunjukin nih gua kasih nih gitu gitu. Hah? Iya banyak jalan-jalannya begitu tuh dapat kalau gitu cuman syaratnya begitu kalau begitu jalan begitu jangan itu anda ya nah sama juga kita jalan nah kalau jalan kan kalau yang tahu ya kagak ribut kan gitu lo ke puncak lewat mana kan gitu nah gue jalan sini sini yang tahu kita ngomong begitu gimana wah iya nah gue juga udah
pernah kan gitu, atau juga emang dia nih, gue tahu dah kalau itu jalannya senang gitu. Tapi kalau yang nggak tahu rewel kan, wih, nah disalahin gitu ya. Wih, nah gimana sih lu jalan ada jalan yang enak kalau gitu, wah udah macam-macam dah, dia nyebar lagi, nah akhirnya kan jadi tuh rame dah jadinya, gitu. Kalau yang begitu udah diam-diam aja, gitu. Kalau orang ikutin kita jagainnya saja itu. Hah? Kan orangnya belum ngikut. Iya. Misalnya kita di jalan, Heeh. ada orang ikut di belakang kita. Heeh. Jalanan nggak enak diribut mah, emang kesurupan. Lah emang iya lah, gua nggak suruh nggak apa lu, nggak ngikutin kan gitu. Nah kecuali kalau kita suruhin kan salah lagi, gitu. Ya gitu, terus ada agama gitu ya, gitu ya. Jadi jangan apa tuh ya, kalau ada kaul-kaul yang begitu-begitu tuh jangan pakai rewel-rewel lah, kerjain aja gitu ya. Itu banyak dah, tahu segitu. Nah ya gitu baca di kita nih ya, gitu halaman 64 gitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa daman nafa bil umidaraini amin. Qala ya halaman 64 tuh di tengah ya dikurung. Qala al-faqihu radhiyallahu taala anhu laisa sayun minasyari adarra ya minal hasadi li annahu yasilu ilal hasidi. Udah ya? Udah ya? Bawah sekali ya? Kayaknya udah tuh. Iya. Ya, waruya anil Ahnaf bin Kisya annahu qala la rohata li hasudin wala wafa'a li bakhilin wala sodikin li malulin wala muru'ata li kazubin wala ra'yu li khainin wala su'dadin li syai'il khuluqi qala ba'dul hukama ma ra'aitu zaliman ya asbaha bil mazlumi ya minal hasidi gitu ya. Nah, waruya anil Ahnaf diriwayatkan dari Imam Al-Ahnaf nih bin Qis ya, annahu qala bahwa Ahnaf bilang nih, la rohata li hasudin, tidak ada kesenangan buat orang yang hasud. Ya, di bawah sekali itu ya, halaman 64 ya, dia baris kedua gitu ya. Nah, ya halaman 4. Nah ya kata Imam Ahnaf nih nggak ada kesenangan buat orang yang hasud. Jadi kalau kita hasud tuh, ya kita kan selalu pegel aja hati kita. Iya, terjadi lihat orang tuh, ya gitu ya. Jadi nggak ada tuh senang buat orang yang hasud. Wala wafa alibakilin, ya dan juga nggak ada balasan tuh, ya buat orang yang pelit. Ya dipelit kagak ada imbalan. Ya ini orang pelit siapa yang mau ngasih? Gitu. Nah dia pelit siapa yang mau ngasih kan gitu nggak ada imbalan gitu. Nah wala sodikin limalulin ya dan juga nggak ada teman bagi orang yang selalu mencela ya kita tukang cela. Nah temennya siapa ya kan yang temenin itu ya gitu ya gitu ya. Nah wala muru atali likazubin dan tidak ada ya muru atau harga diri buat orang yang selalu dusta tuh. Jadi kalau dibohong tuh nggak punya nilai harga dirinya ya dikatain ya kong bohong gitu. Tuh ya. Nah wala ro'yu likhainin dan juga nggak ada pendapat, artinya pendapat orang yang khianat itu nggak diterima ya dia kan orang yang khianat nih ngasih saran. Orang terima gak? Hai, nah lu aja. Ya, natin orang mulu bohongin itu ya. Nah, wala su'dadin lisi ilkhuluk dan tidak ada tuh ya su'dad dia tuh kepemimpinan buat orang yang khuluk ya, yang su'ul khuluk tuh ya, yang alaknya jelek nggak bakal dijadiin ya pimpinan. Ya, alaknya jelek masuk orangnya aja ya, lagunya aja cengik gitu ya, ini masih dijadiin pimpinan lah repot ya sudatnya gitu. Nah ya gitu waqala ba'dul hukama kata sebagian hukama nih alikma ma ra'aitu zaliman asbabil mazlumi tidaklah saya lihat tuh orang yang zalim itu yang mirip dengan ya kezaliman itu minal hasidi daripada orang yang hasud. Jadi orang hasud itu sama seperti orang yang zalim gitu ya. Ya zalim tuh ya nyakitin orang apa aja orang hasud sama ya gitu ya. Berarti dia termasuk orang yang zalim juga gitu ya. Nah, qala Muhammad bin Sirin ma haddastu
ahadan ala syai'in minad dunya fa in kana min ahlil jannati pakai pak ya ma hasaddu ya gitu ya bukannya ma hadasu ya. Ya, kata Muhammad bin Sirin ma hadastu ahadan ma hasaddu tidaklah saya hasud ya gitu saya hasud kepada seseorang ala syai'in atas sesuatu minat dunia. Artinya kata Muhammad Sirin nih saya nggak pernah hasud sesuatu sama orang sama dunia nih gitu. Nah, fa in kana min ahlil jannah kalau tuh dia tuh orang itu ahli jannah pakai fa ahsuduhu. Bagaimana saya mau hasudinnya dia? Wa huwa sairun ilal jannah karena dia bakal masuk surga. Ya, gitu. Ya, jadi saya tuh nggak pernah hasud katanya atas sesuatu di dunia nih. Gitu. Nah, kalau orang itu orang surga kayak saya hasudin, jadi tetap aja bakal masuk surga. Nah, kita yang hasudin enggak? Gitu ya. Kan gitu ya. Nah, wa in kana min ahlin nar kalau orang itu orang neraka gitu pakai fa ahsaduhu. Ya, bagaimana saya mau hasudin? Ya, wa huwa sairun ilan nar dia bakal masuk neraka. Nah, karena orang kafir kita hasudin, memang dia bakal masuk neraka, masa kita hasudin? Ya, kita pengenin. Hasud kan pengenin namanya. Gitu. Dia udah kafir. Nah, karena kita hasudin. Nah, kan dia bakal masuk neraka, masa kita pengenin? Gitu. Nah, kalau orang surga kita hasudin, tetap aja dia bakal surga juga kan gitu ya. Ini jangan hasud dah kalau gitu. Ya. Wa qala al-Hasanul Bisri berkata Imam Hasanul Bisri, ya benar Adam la tahsud akhaka ibnu Adam manusia janganlah kamu hasud kepada saudara kamu fa in kana allazi atahu Allahu likaramatihi alaihi falima tasadu man akramahu Allahu taala ya kata Hasan Bisri Bani Adam ya kenapa ya lam tak apa gitu lam ya gitu nah lam tahsud akhaka gitu. Hai Bani Adam janganlah kamu hasud kepada saudara kamu. Fa in kana allazi atahullahu kalau sekiranya yang Allah berikan kepada dia itu likaramatihi alaih karena keramatnya dia tuh orang itu palimatah sadu. Ya man akramahullahu taala kenapa kamu hasudin orang yang Allah hormatin ya. Jadi kalau kita tuh orang diberikan sesuatu, nah kan kita hasudin, ya berarti kan Allah kasih kehormatan sama dia. Nah berarti kita hasudin sama siapa? Sama Allah bukan sama dia, karena Allah yang ngasih gitu ya. Nah fa'in lam yakun ghairu kadzalik kalau bukan seperti itu tuh, palayan magilaka antah sudah man masiruhu ilan nar. Ya kalau dia itu bukan orangnya Allah berikan keramat kepada dia tuh, ya orang yang muliain, nah itu berarti ya. Nah, nggak ada artinya tuh, maka nggak baik bagi kamu untuk menghasudin orang yang bakal masuk neraka. Nah, orang yang bakal masuk neraka kamu hasudin, keselin, ya kan nggak pantas, gitu ya. Itu kata Hasanul Bisri itu. Qala al-Faqihu berkata lagi al-Faqih ya Abu Lis As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu salah satun gitu ya. Ya la tustajabu da'watuhum ya bukannya illa tuh itu ada tubian ada alif kan ya bukan itu ya kalau ya radhiyallahu anhu tuh salah satu la tustajabu da'watuhum ya ada 3 macam yang Allah nggak terima doanya nih ya pertama apa akilul riba akilul harami ya yang pertama orang yang makan harta haram ya makan barang haram ya haram ya nah itu kalau kita makanan kita yang haram itu Allah nggak akan terima doa kita gitu ya karena kunci doa mustajab itu adalah luqmatul halal ya kuncinya tuh ya gitu ya kuncinya tuh jadi kunci tuh kalau kunci kan ada giginya nah kalau giginya kagak ada kan nggak bakal buka los gitu nah jadi tuh makanan halal tuh sama juga gigi yang ada di kunci gitu ya kalau kita tuh yang lainnya cakep bagus tapi makanannya haram nah itu nggak sama juga kita buka pintu kuncinya tuh udah nggak ada giginya gitu ya nggak bakal terbuka gitu ya hanya satu-satunya jalan tuh supaya doa kita mustajab itu makanan yang halal gitu ya jangan makanan yang haram tuh gitu ya
gitu ya. Satu tuh ya, Allah nggak terima doanya orang yang makan haram. Nah kedua, wa muksarul ghibah ya, orang yang banyak ghibah ya, ngomongin orang ya gitu ya, wa muksarul ghibah ya, banyak ya ghibah tuh, ngomongin orang sono sini tuh, nah itu nggak diterima. Nah, waman kana fi qalbihi ghillin ya gitu, ghillun ya fi au ya hasadun lil muslimin. Dan yang ketiga, Allah nggak terima tuh doanya orang yang ada di hatinya itu dendam atau hasud kepada orang mukmin tuh ya, orang muslim ya. Jadi kalau kita punya hasud tuh kepada orang muslim ya, sama kita saudara kita, nah itu Allah nggak akan terima doa kita ya. Ini 3 macam ya, kata Syekh Abdul Aba tuh pakai ya, gitu boleh saya samarkan di kita ya. Nah, ini ya. Nah, ya. Nah, ya, 3 dia doa pikilin awal digini. Waruya ya, warwa Ibnu Syihab an Salimin an abihi, dan telah meriwayatkan Ibnu Syihab dari Salim dari bapaknya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la hasada illa bisnataini gitu. Nabi bilang enggak boleh kamu hasud kecuali 2 macam. Hasud di sini artinya ghibah ya, bukannya hasud yang tamanni zawalun nikmah ya, gitu. Ghibah apa ghibtoh? Ghibtoh artinya pengen. Gitu ya. Jadi kita boleh tuh pengenin orang yang dapat nikmat, kita pengenin, tapi kita enggak pengen supaya dia hilang gitu. Ya, itu yang Nabi bilang boleh nih. Mana tuh? Rajulun atahullahu ta'ala al-Qur'ana. Orang yang Allah berikan kepadanya tuh Al-Qur'an. Artinya orang itu bisa baca Quran, punya ilmu dah gitu ya. Nah, gitu. Dua huwa yaqumu bihi ana al-lail wan nahar, dan dia kerjakan tuh, amalin tuh ilmu yang dia tahu ya, siang dan malam ya, digunakan buat ibadat ya, bisa tuh. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua, warajulun atahullahu ta'ala malan. Yang kedua, boleh kita pengenin orang yang Allah berikan padanya tuh harta, wa huwa yunfiqu minhu ana al-lail wan nahar, diinfakkan hartanya tuh siang malam. Nah, ini boleh. Jadi yang pertama tuh ada orang alim, orang yang ya bisa Quran apa gitu, nah dia amalin ilmunya tuh ya, digapa tuh ya, diamalin dah, dikerjain ibadat apa semua. Nah, ya kita pengenin tuh enak tuh orang gitu ya, bisa ngamalin ilmu. Gue jangan pengen tuh begitu. Nah, itu namanya hasad juga, tapi hasadnya enggak pengen hilang. Kalau yang tadi kan hasudnya itu kan pengen hilang nikmat orang. Kalau ini pengen kayak dia. Nah, itu dapat pahala tuh gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, orang yang banyak punya duit. Ya, kita kepengenin, wah enak banget tuh dia banyak punya duit ya, bisa sedekah ya, ke sono kemari kasih orang bantu. Nah, kita pengen ya Allah kalau saya dikasih begitu kan saya pengen gitu, mau gitu tuh ya. Itu namanya hasud juga, tapi bukan untuk ngilangin nikmat yang ada orang lain. Itu dibolehin oleh Nabi gitu ya, gitu. Nah, qalal faqih, berkata sepaki lagi nih ya, boleh Samarqandi radhiyallahu an, yakni ayyajtahida ay hatta yaf'ala mislafi lihi fi qiyamil laili gitu. Ini keterangan dari yang tadi nih ya, la hasada tuh ya. Nah, kata Abu Lis Al-Samarqandi bilang artinya tuh kita pengen tuh orang Allah berikan tuh padanya Quran, artinya ya ayyajtahida, dia tuh ijtihad sungguh-sungguh, hatta yaf'ala, sehingga dia kerjakan mislafi lahu ya, seperti perbuatan dia fi qiyamil lail ya, dalam salat malamnya, wa fi shadaqati, dan juga sedekahnya. Fahadzal hasadu, hasad seperti ini mahmudun, itu boleh, cakep gitu ya. Jadi kalau istilah kita kepengen dah bahasa kita gitu ya. Nah, fa amma iza hasadahu fi zalika yuridu zawalahu anhu fa huwa mazmumun. Karena apabila dia hasud pengen seperti itu tapi ingin menghilangkan nikmat yang ada pada orang itu, nah itu berarti tercela, nggak boleh gitu ya. Itu yang namanya benar-benar hasud tuh gitu ya.
Nah, gitu ya. Mazmumun. Wahakaza begitulah seterusnya fi kulli syai'in pada setiap sesuatu izara al insanu malan au syai'an yujibuhu fayatamanni ayyaku nadzalika syai' lahu fa huwa mazmumun wa in tamanna ayyaku nalahu mislahu fa huwa ghairu mazmumin. Ya, jadi begitulah pada setiap dulu apabila seorang itu melihat sesuatu malan ya gitu ya, sesuatu tuh ada orang itu punya harta au sayan atau sesuatu yuk jibuhu yang mengagumkan dia ya, kita lihat tuh ada teman kita orang lain ya punya harta atau punya apa ya, kagumkan kita lihat dia tuh yuk jibuhu. Nah apa ya tamannya ya gitu ya, maka dia menginginkan ayaku nazalika lahu, dia pengenin bahwa yang ada pada orang itu lari kepada dia, pada kita nih gitu, ini teman kita nih ya dapat sesuatu nih ya, kita pengenin coba tuh yang ada sama dia jadi gua gitu ya. Kan itu kan berarti kita pengen supaya hilang sama dia tuh. Nah itu yang begitu katanya ya, anu bahwa mazmumun itu adalah hasud, itu tercela kepengenan seperti itu ya. Nah gitu kan mazmumun tuh ya, nah yakuna zalika lahu bahwa mazmumun wa in tamanna ayyakuna lahu mislahu, kalau dia tuh menginginkan kayak dia gitu, ini teman kita punya harta punya ilmu, kita pengen wah gue jangan pengen tuh kayak dia, tapi kita nggak pengenin bahwa yang ada sama dia tuh ya lari sama kita enggak gitu ya, hilang. Nah bahwa ghairu mazmum itu enggak tercela tuh ya. Wa hadza makna qauluhu ta'ala, inilah artian firman ta'ala wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din, janganlah kamu mengharapkan ya sesuatu yang Allah berikan ya padanya itu sebagian kamu atas sebagiannya. Wa qala fi ayatin ukhra, Allah berfirman dalam ayat yang lain ya was'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Wa hakaza, beginilah yang bagi lil muslimi, sebaiknya buat orang muslim nih ya, Allah yatamanna fadla ghairihi li nafsihi, jangan ngarepin keutamaan orang lain itu kembali kepada dirinya ya, itu jangan ya. Orang lain nih dapat sesuatu tuh karunia, dapat keutamaan Allah kasih, jangan kita ngarepin yang ada sama orang itu kembali sama kita. Nah itu namanya hasud. Kalau kita pengen kayak dia Allah kasih, nah itu namanya kepengen, nggak apa-apa boleh nggak hasud gitu ya. Nah gitu ya, nah hasud gitu ya. Nah ya tamana agari nafsi wayan bagi ayas Allah taala ayyuk diahu misla zalik, sebaiknya dia minta kepada Allah supaya Allah berikan kepadanya itu seperti temannya. Wal wajibu ala kulli muslimin, wajib atas setiap muslim ayyamna nafsahu minal hasadi, mencegah dirinya daripada hasud. Li'annal hasida ya, karena orang yang hasud itu yudadu hukmallah ta'ala, orang yang hasud itu berarti ngelawan hukum Allah tuh ya. Wan nasihu, dan orang yang ikhlas huwa radin bi hukmillahi ta'ala ya, orang yang ikhlas itu yaitu orang yang ya redha dengan hukum Allah ya, ketetapan Allah. Nah gitu ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda ala inna dinan nasihatu ya, ingatlah olehmu sungguhnya agama ini adalah ikhlas ya. Nasihat tuh artinya ikhlas ya gitu ya, agama ini adalah ikhlas. Nah, payan bagi lil muslimi, maka sebaiknya buat orang muslim ayaku narodian, hendaklah dia menjadi orang yang selalu redha ya. Jadi apa yang Allah udah tentukan kepada kita, nah itulah ya kita terima, redha namanya. Nasihan li jami'il muslimin, ikhlas ya kepada seluruh orang muslim. Wala yakunu hasidan, jangan menjadi orang yang hasud itu. Nah ya beginilah ya sifat kita nih sebagai orang ya muslim gitu ya, biar jadi ikhlas ya, jadi kepada orang lain, nyarin orang lain dapat nikmat Allah kasih ya, kita pengen minta sama Allah ya, kasih ya Allah kayak teman saya begitu gitu
Ya, minta nggak apa-apa. Jangan yang ada sama teman kita pengenin ya pindah sama kita. Nah itu namanya hasud gitu. Ya. Nah bisa ya sampai sini warwal Ala bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu.